Lalu di sini kita akan bikin rangkaian untuk melakukan pengurangan. Di sini kita minta bantuan encoder ya. Ini kan kalau teman-teman ingat ini rangkaian encoder. Kenapa kita pakai encoder? Karena lebih gampang. Kalau kita mau bikin kalau kita mau dua ya tinggal klik yang ini, kalau mau tiga yang ini. Dan kalau kita biarin pakai biner kan dia kalau tiga kan harus satu satu gitu kan, 0 1 1 itu kan lebih gampang kayak gini. Nah ini udah ada dua, nanti kita ngurang yang atas dikurang yang bawah kayak gitu. Nah di multisim ini aku nggak nemu subtraktor ya, jadi kita pakai adder. Jadi kayak di modul paralel subtraktor itu pakai adder, atau mungkin yang di PPT biasanya namanya switchable adder. Nanti jadi ya di sini juga kita bakal ada switch buat bikin dia jadi penjumlahan sama buat jadi pengurangan kayak gitu. Nah ini headernya, nanti hasilnya juga kita tampilin di DCDX saja. DCDX lagi taruh di sini deh. Oke, terus sebenarnya aku kopas dari yang udah ada juga bisa sih, tapi ini nggak apa, nyari komponennya gitu. Terus udah itu deh. Jadi nanti ini jadi LSB, ini jadi bit setelahnya. Terus seperti biasa paralel itu carry in dari carry out bit sebelumnya. Terus ini nanti jadi kontrol buat jadi penjumlahan atau pengurangan. Terus kalau teman-teman ingat di paralel itu untuk yang switchable itu kita pakai gerbang XOR juga untuk mengomplementkan nilai B. Jadi kita di sini perlu XOR. Sebenarnya ngomplemen itu kan pakai OR bisa ya, cuman kenapa kita di sini pakai XOR di parallel subtraktor pakai XOR? Karena kalau pakai NOT sebenarnya bisa, tapi kita perlu multiplexer. Jadi karena kan NOT itu kan dia cuman membalikkan nilai, selalu membalikkan nilai. Kalau XOR ini dia bisa kondisional. Kalau input satunya ini satu, berarti yang ini dibalik. Kalau yang ini 0, berarti ini enggak dibalik kayak gitu. Kalau teman-teman mau pakai NOT ya boleh, tapi ya berarti harus pakai multiplexer. Nanti input yang satunya yang pakai NOT, yang satunya yang enggak pakai NOT atau non inverting kayak gitu. Nanti kan ya pasti kalau pakai multiplexer kan di sini gede ya. Ini apa, komponennya kontaknya gede kalau di multisim kan, jadi pasti lebih sederhana pakai yang XOR ini. Itu langsung kita pasang aja, dia bakal jadi B di sini. Terus A nya dari mana? A nya yang ini LSB, yang ini bit setelahnya, yang ini itu dia ngambil dari sini kan, tadi satu itu kan untuk ngebalik nilai ya, ngomplemenin. Kalau dia 0 berarti nggak dibalik, jadinya penjumlahan kayak gitu. Jangan lupa kita juga pakainya tus komplement, berarti yang ini nanti ditambah satu. Nah sini aja, yang itu dari LSB nya si uh, uh, apa namanya, encoder yang kedua, yang ini bit setelahnya kayak gini. Dan ini kalau kita coba harusnya untuk penjumlahan dia udah aman. Oh iya, ntar kan hasilnya bisa juga 3 bit ya, kita sambungin. Nah untuk penjumlahan ini bakal aman, ini kita sambungin PCC ya. Untuk penjumlahan ini bakal aman, sangat-sangat aman, tidak ada kendala. Tapi nanti kita harus ada ngotak-atik dikit buat untuk pengurangan. Ini kalau kita play ya, ini kan 0 berarti pengurangan. Tuh, nah tuh kan spoiler tadi itu udah masalah ya.
Nah, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 3 3, ini nggak ada masalah ya. Benar, 2 tambah 1 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 3 6. Nah, udah benar semua? Udah. Itu penjumlahan. Nah, sekarang kalau pengurangan. Dar, dari sini aja udah kelihatan salah kan? 4. Sekarang 2 kurang 0 6. Salah lagi. 3 kurang 0 7. Nah, ini dia nggak sesuai sama yang harusnya. 1 dikurang 1 ini 4. Terus 3 kurang 1, 3 kurang 1 6, 3 kurang 2 5. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin dari tadi 3 dikurang 1 harusnya kan 2 kan, hasilnya 6. 6 itu 1 1 0. 3 dikurang 2 itu 5. 5 itu 1 0 1. Contoh lain, 2 dikurang 1 5. 5 itu 1 0 1. Jadi sebenarnya dari tadi salah itu cuma di bit yang paling besar, sisanya itu benar. 2 kurang 1 kan 1 kan, 5 ini 1 0 1. 0 1 nya itu benar, yang salah itu ininya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat kalau di tools komplement, kalau dia ada overflow itu kan dihapus kan. Nah, jadi sedangkan bit ini tadi kalau penjumlahan dia kan dipakai, tapi kalau di pengurangan dia dihapus. Berarti gimana ya? Berarti kita pasang lagi ini kondisional yang pakai XOR ini. Duh, masih run. Nah, ini di kopas kita pakai lagi di sini, dan dia itu berarti kita mau dia bisa 0 atau 1 kan. Nah, dia itu bakal bernilai 1 kalau dia penjumlahan. Berarti kalau di sini kan dia kalau pengurangan itu kan, pengurangan dan hasilnya nggak negatif itu kan dia carry outnya 1 kan. Sebenarnya overflow ya, ya carry out. Overflow kan yang paling terakhir namanya overflow, itu dia nilainya 1. Itu artinya pengurangan dan nggak negatif. Nah, yang 1 itu dibuang, berarti kan pas ya 1 ya, pas pas subnya 1. Ini kontrolnya itu namanya sub kalau di modul. Berarti kita bisa langsung sambungin aja ke si sub ini. Harus muter lagi. Jadi, nah tuh, ini kalau dia 1, kalau si sub ini nilainya 1, itu dia bakal ngebalik nilai carry out. Jadi kalau ada carry out, justru yang masuk ke bit terakhir ini adalah 0. Jadi yang tadi 5 ini nggak ada nih, ntar 5 tuh ya tampilnya bakal 1. Sama yang 6 tadi ya tampilnya bakal 2 1 0 gitu. Bukan 1 1 0 tapi udah 0 1 0 berkat dibalik sama gerbang XOR ini gitu. Kita coba dari yang penjumlahan dulu. Kita lihat apakah XOR ini mengganggu penjumlahan. 2 tambah 1 3. Nah, tidak terganggu ternyata. Coba lagi. 0 tambah 1 1, benar. 3 tambah 1 4. Nah, nggak terganggu ya. Sekarang kita cek pengurangan. Nah, dari sini udah benar nih. 0 kurang 0 0, 1 kurang 0 1, 3 kurang 0 3, 3 kurang 2 1, 3 kurang 3 0, 3 kurang 1 2. Aman, aman terkendali. Udah aman ya. Coba 2 kurang 1. Nah, 1 udah aman gitu. Jadi gitu. Jadi gerbang XOR ini bisa dimanfaatkan untuk membalik nilai gitu. Jadi sebenarnya ada dua ya. Gerbang XOR ini buat balik nilai, gerbang N itu bisa buat enable. Kalau salah satu inputnya dimasukin 1, dia jadi enable, tapi kalau 0 dia jadi disable gitu. Kayak di ini output control di shift register kayak gitulah. Dua gerbang yang bisa dipakai buat ini, daripada pakai multiplexer kan jadi kelihatan riweh. Jadi kita pakai satu gerbang XOR untuk bikin pembalik nilai, atau
bisa juga kalau kita mau enable disable kita pakai gerbang N gitu. Ini ada 2 gerbang spesial kayak gitu. Nah terus ini juga nih aku mau nambahin kalau pengurangan misalkan hasilnya negatif kan itu belum diran. Nah 0 kurang 2 di sini hasilnya 6, dan ini mungkin teman-teman loh kok hasilnya 6. Nah ya emang sebenarnya hasilnya emang 6 karena ini kan modenya terus komplement kan. Jadi 0 dikurang 2 itu hasilnya 110, ya memang 110. 110 kalau di terus komplement itu kan dia 2 di bawah 0 ya, 0 0 0 di bawahnya 111 di bawahnya 110, berarti kan benar min 2 ya kan. Terus contohnya kalau 0 dikurang 3 dikurang 1 deh, 0 dikurang 1 berarti harusnya 111, satu angka di bawah 0 kan, berarti 7 harusnya tampil di DCDX. Nah bener, 0 kurang 3 harusnya 5 karena 101 kan yang 3 angka di bawah 0, 000 di bawahnya 111 di bawahnya 110 di bawahnya 101, makanya tampil 5 itu ya, karena ini modenya mode tools complement kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau tampilan di DCDX nya sesuai gitu, terus teman-teman tambahin min di sini mungkin pakai prop lah ya. Kalau carry outnya ini teman-teman nyalain prop tak penanda minus, terus ininya teman-teman jadiin magnitude, itu silakan, tapi nanti pasti langkahnya jadi nambah-nambah gerbang lagi. Tapi itu menarik kalau teman-teman mau bikin, silakan gitu. Jadi ya berarti kan ya kalau mungkin tak bantu dikit ya, berarti kalau carry outnya 1 berarti kan tinggal cuman di ignore aja kan overflow ya. Kalau carry outnya 0, nah teman-teman bikin kondisinya kalau dia 0 berarti balikin lagi semuanya terus tambahin 1 di bit terakhir gitu. Kayak gitu agak susah sih gitu, mungkin nambah header sih itu jadinya karena kan nambah 1 lagi di belakangnya kayak gitu. Dan ini kita udah bikin rangkaian untuk pengurangan sederhana aja, cuman 2 bit ini encoder.